Saya lanjut sampai tugas saja, karena saya lihat di materi identitas mahasiswa ini yang hal penting yang mesti teman-teman pahami sebagai bentukan pemahaman teman-teman atau sebagai pengantar teman-teman pemahaman teman-teman yang baru masuk. Saya pikir telah tentang kata mahasiswa dan telah nilai itu yang penting bagi teman-teman. Kalau hemat saya untuk selanjutnya beberapa hal, misal kayak Sumpah Pemuda, Sumpah Mahasiswa, Dharma Perguruan Tinggi, sejarah pergerakan mahasiswa dari 1908 sampai 2004 itu, saya pikir itu masih jauh bagi teman-teman. Mengenalkan pemahaman identitas mahasiswa pada inti materinya itu yang terpenting bagi teman-teman, karena efektivitas waktu juga. Ciri ilmiah ya. Ciri ilmiah ini biasanya sifat-sifat yang Anda bawa, karakter asli Anda, sifat-sifat yang melekat pada manusia yang itu lahir daripada karakteristik nafsu gitu, kayak semacam pemarah, ya kan? Masa bodoh. Nah, itu sifat-sifat alamiah pada diri kita yang bentukannya itu lahir dari nafsu manusia. Misal ego, ya kan? Ego, pemarah, masa bodoh, ini kan sifat-sifat yang alami pada manusia, yang semua manusia punya sifat itu. Dan sifat-sifat inilah yang harus Anda hilangkan dalam diri. Maksudnya dirubah dari ego bisa menerima yang lain, menjadi manusia yang merdeka. Dari pemarah bisa menjadi orang yang lembut, ya. Dari orang-orang masa bodoh bisa menjadi bertanggung jawab, peduli, respon terhadap keadaan. Nah, maka sifat-sifat alamiah, sifat alamiah bukan alamiah, ilmiah bukan ilmiah, yang alamiah, sifat-sifat alamiah itu yang teman-teman sebut dengan, pernah dapat tipologi mahasiswa. Dapat tipologi mahasiswa, ada yang disebut apa? Apatis, oportunis, hedonis, organisatoris, akademis. Saya mengambil 3 hal karena ini yang mendasar, yang biasanya membuat teman-teman itu merawat sifat-sifat dasar itu. Sifat alamiah yang saya maksud, ilmiah yang saya maksud, alamiah yang saya maksud ini tadi sifat-sifat bawaan kita. Saya yakin semua manusia punya ego, dan ego yang paling parah pada diri manusia adalah egosentris, mau menang sendiri. Inilah yang memotivasi teman-teman sehingga melahirkan sifat tidak suka pada yang lain, dendam, pemarah, angkuh, keras kepala. Ini adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh mahasiswa sebagai cerminan orang-orang ilmiah. Maka sifat alamiah ini kadang sering dikaitkan dengan tipologi mahasiswa. Ada mahasiswa yang apatis, mahasiswa yang masa bodoh. Maksudnya dia hanya label mahasiswa, label kuliah, tapi aktivitasnya, ya kan, dia tidak peduli, datang kuliah, datang saja, masuk ruangan yang penting isi absen, pulang selesai. Artinya mahasiswa istilah apatis, opportunities, ya kan, mahasiswa yang tujuannya tidak jelas, tidak ada arah. Maksudnya dia mau kemana? Mau organisasi juga tidak, kuliah ini untuk apa juga tidak jelas. Dia mau apa di kampus tidak ada, tidak ada cita-cita, tidak ada tujuan, tidak ada orientasi dia mau kuliah ini. Hanya kuliah ikut-ikutan karena ada teman kuliah.
Saya pergi kuliah juga lah. Nah, makanya biasanya mereka yang apatis ini, ya kan, inilah mereka yang menjadi ya, penghuni setia jalanan, ya kan, penghuni sudut-sudut kota, oportunis, ya kan, yang tidak terarah. Nah, inilah orang-orang mahasiswa yang memilih mengambil jalur-jalur yang tidak ilmiah, akan mereka mencari aktivitas atau kesibukan yang lain yang tidak sewajar. Nah, teman-teman pahamlah, hedonis, ya, mahasiswa yang kadang ini biasa terjadi banyak karena karakter seperti ini. Banyak mahasiswa ini orang tua ini, ya. Karena kesannya ingin mewah, tampil, lihat saya harus beli HP ini, because boneka Doraemon belum ada. Ya, ribet harus yang bagus. Ya, saya harus pergi karaoke ini. Halo, kirim uang semester, uang penelitian, segala macam. Karena tuntutan mahasiswa yang gayanya, wow, gaya toh itu. Jadi tidak mencerminkan kesederhanaan, padahal memaksakan diri. Saya pernah ini lakukan dulu 2015 diskursus tentang ini. Saya dulu pernah melakukan diskursus di lapangan. Orang tua di kampung itu petani, kadang buruh, kadang juga penjual sayuran. Anaknya di kota ini, saya kira anak DPR, tingkatnya. Dia tahu ini orang tua utang kiri kanan, masa bodoh lah. Yang penting masuk telepon, itu pun telepon menggunakan nomor telepon tetangga. Anaknya ini. Yang penting dia terpenuhi hasrat kemewahan, hedonis. Ini mahasiswa banyak mahasiswa begini. Dan kalau Anda punya minat membaca, kalau Anda suka membaca buku, ada salah satu buku itu bagus, judulnya Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Di buku itu, ya bagus bukunya, mengisahkan tentang perjalanan mahasiswa perempuan, karena tuntutan kehidupan di Jakarta, tuntutan sosial, bahwa melacurkan diri itu adalah hal yang halal. Bagus inspirasinya. Itu tipe-tipe mahasiswa pada tingkat hedonis. Ada, nanti teman-teman bisa buktikan nanti jika melihat temannya. Kalau bisa ingatkan silakan, kalau tidak bisa biar. Yang penting Anda tidak berurusan dengan yang lain. Ini tipe-tipe mahasiswa. Mudah-mudahan Anda tidak termasuklah ke depan. Saya selesaikan sampai di tugas ya, tugas-tugas mahasiswa. Nilai tanggung jawab ya. Nilai tanggung jawab itu yang disebut tugas-tugas mahasiswa. Ada agent of change, apalagi agent of control, moral of social. Ini tugas, ya kan? Kalau Anda sadar ini tugas, maka kewajiban bagi yang punya tugas adalah menjalankan tugas. Itu logikanya. Kewajiban yang punya tugas, dia melaksanakan tugas, kecuali dia tidak sadar diri. Nah, itu. Kecuali dia tidak mau cerminkan diri bahwa dia punya tugas. Agen of change sebagai agen perubahan. Bicara perubahan ini saudara-saudari, ya kan? Anda jangan bermimpi mau ciptakan perubahan kalau diri Anda tidak menjadi ikon atau peran perubahan itu sendiri. Ya, kalau kata orang bijak, motivasi itu Anda tidak mungkin merubah orang lain. Ya, saya tidak mampu kita merubah. Hanya kita memberikan spirit
memberikan dorongan supaya yang lain itu mau berubah. Ya. Kita harus merubah diri kita ini. Makanya aspek terkecil untuk menciptakan perubahan yang besar itu adalah merubah diri dulu. Anda minimal menjadi pelaku perubahan itu, menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, kalau katanya Jaludin Rahmat itu, ya kan, untuk merubah hal-hal yang besar, Anda harus mulai merubah hal-hal terkecil. Dan hal-hal terkecil itu adalah Anda memulai merubah pola pikir dulu. Karena yang mempengaruhi kesalahan berpikir itu dipengaruhi oleh kesalahan epistemologi. Maksudnya kesalahan pengetahuan manusia akan mempengaruhi kesalahan pikiran. Karena pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh pengetahuan apa yang dia dapat. Itu maksudnya. Nah, kesalahan berpikir itu akan mempengaruhi kesalahan bertindak. Kadang sesuatu yang salah ketika dalam pengetahuan dianggap benar, maka tindakan yang salah dianggap benar. Kesalahan berpikir akan mempengaruhi kesalahan bertindak. Maka rubah cara pikir, mindset berpikir ini harus dirubah. Sehingga tindakan-tindakan Anda benar, wajar. Agent of control. Ini sebenarnya dalam teori sosial ini disebut civil society. Bahwa mahasiswa itu ya kan adalah pengontrol, penengah. Maksudnya dia berada di antara kelas sosial, satu sosial itu ada yang disebut kaum elit, middle class, ada yang disebut high class, kaum penengah, dan ada yang disebut low class, masyarakat rendah atau kaum awam. Nah, posisi mahasiswa itu adalah posisi penengah. Mereka adalah kaum penengah yang melakukan penetrasi, memberikan keseimbangan antara kelompok elit dengan kelompok bawah. Maksudnya yang menengahi masyarakat dan pemerintah, bahwa ada kebutuhan masyarakat yang tidak disampaikan, mahasiswa lah yang menyambung aspirasi itu. Ya, ada kebutuhan masyarakat yang tidak diserap oleh dewan, mahasiswa lah yang suarakan itu disampaikan. Maka posisi mahasiswa kalau dalam status sosial itu mereka adalah agen of kontrol. Mereka lah yang mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, hak rakyat yang tidak diberikan oleh pemerintah. Maka tugas mahasiswa lah yang menengahi, yang menyampaikan ke atas, yang sampaikan ke bawah. Kalau tidak ada peran menengah, maka terjadilah yang namanya penindasan di atas ke bawah. Kalau tidak ada yang menengahi di bawah, terjadilah perlawanan ke atas. Terjadi instabilitas. Kedua-duanya tidak boleh. Ketika di atas menindas ke bawah juga salah, yang di bawah juga melakukan perlawanan ke atas juga tidak boleh. Karena hidup bernegara ini tidak boleh menciptakan instabilitas. Hidup bernegara itu rakyat ada posisinya, pemerintah ada posisinya. Kalau ada keseimbangan antara ini yang disebut kedaulatan. Maka mahasiswa itu sebagai agen of control, dia di tengah. Dia civil society, menciptakan masyarakat yang sadar nilai dan sadar hukum. Itu posisi mahasiswa. Yang membela yang lemah, yang menyadarkan yang tidak sadar. Ini kalau pada agen of control. Kalau pada moral of social, Anda mencerminkan diri bahwa Anda orang-orang punya moral, orang-orang punya akhlak, orang-orang berperilaku sebagaimana orang-orang yang berpengetahuan. Sederhananya begini, kalau moral sosial ini, Anda menunjukkan nilai-nilai pada masyarakat, bahwa masyarakat tidak tahu moral, Anda yang berikan, Anda yang contohkan. Masyarakat tidak tahu nilai, Anda yang berikan nilai. Kalau dalam ilmu logika ada istilah begini, saudara, yang bisa memberikan nilai pada yang lain harus dia bernilai, ya harus bernilai itu.
Karena hukum akal itu mengatakan begini, mustahil yang tidak punya itu memberi. Maka yang memberi itu harus punya. Ya. Maka yang bisa memberi kehormatan pada yang lain sebagai contoh, dia ini harus terhormat dulu, punya kehormatan dulu. Nah, gitu. Yang bisa memberi kemerdekaan pada yang lain, dia harus merdeka dulu. Tidak membatasi yang lain. Yang bisa mencerminkan nilai pada yang lain, dia harus punya nilai. Yang bisa memberi pengetahuan pada yang lain, dia harus punya pengetahuan dulu. Makanya kalau Anda punya, Anda akan beri pada yang lain sebagai cerminan. Nah, jangankan untuk memberi pada yang lain, kalau kita tidak terhormat, tidak punya nilai, tidak punya pengetahuan, Anda mau beri apa? Nah, maka moral of social harus Anda punya dulu. Anda punya moral, Anda punya kehormatan, Anda punya pengetahuan, Anda punya nilai. Inilah yang akan Anda cermini. Nah, kalau mengutip katanya Sohogi itu, setiap tindakan adalah pendidikan bagi yang lain. Maka segala tingkah laku kita adalah cerminan bagi yang lain. Kebanyakan di sosial itu, nah ini kebanyakan. Saya kasih satu motivasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Kebanyakan ukuran hari ini, orang lebih melihat sesuatu, nilai dan hormat atau tidak terhormatnya seseorang itu diukur dari casing, penampilan. Padahal penampilan inilah rumus. Di balik penampilan banyak orang-orang munafik bersembunyi biasanya. Kebanyakan penampilan inilah yang menyelimuti kemunafikan manusia itu. Makanya ukuran kehormatan hari ini selalu dipandang dengan casing, tidak melihat ke dalam, tidak melihat bagaimana jiwanya, pikirannya, hatinya. Jangan terjebak pada tampilan. Nanti saya kasih apa maksudnya. Saya kasih kesempatan dulu kalau Anda mau bertanya. Ada? Bolehlah, silakan. Bertanya berkaitan materi ini. Boleh di luar materi, tapi jangan lari jauh-jauh lah. Dari motivasi tadi, bagaimana sih cara kita melihat dari penampilan orang itu baik atau buruknya orang itu? Misal ya, contoh ini. Biasanya panjang rambut, ikat rambut, kadang orang bolongkan celana pakai tato. Yang muncul di asumsi awal orang itu, ini orang jahat ini. Ini orang jahat. Biasanya, misal datang lewat perempuan, muslimah betul ini, oh ini orang salah ini. Biasanya, penampilan. Tetapi ukuran Tuhan melihat manusia itu bukan seperti itu. Tuhan itu melihat. Ukuran Tuhan mengangkat derajat seseorang itu adalah yang punya pengetahuan. Apa cara Tuhan mengangkat derajat orang? Ilmu, bukan tampilan. Ya. Bukan itu. Kalau katanya ahli itu, jika Anda ingin menilai seseorang, jangan pernah lihat penampilannya, jangan pernah lihat status sosialnya. Sekalipun kebenaran itu keluar dari mulut seekor anjing, maka ambil anjingnya, jangan ambil kebenarannya, jangan lihat anjingnya. Itu kata Nabi. Kebanyakan kita, kalau bukan orang-orang penting, kalau bukan pendakwah penceramah, maka kebenaran tidak berlaku di ranah sosial. Tiba giliran bantuan zakat diselewengkan. Nah, disalah mulai mereka ini krisis kepercayaan. Kadang slogan-slogan demikianlah yang menyelimuti kemunafikan manusia itu. Saya kasih contoh begini. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat lah sebelum saya akhiri. Nah.
Maksud saya kembali pada tadi ya, maha itu harus suci. Nah, saya mengambil kembali kajian maha dalam pengertian suci ini pada pendekatan aurat. So lihat di sinilah ruang-ruang banyak, kadang kemunafikan ini sini banyak. Ada yang tahu apa arti aurat? Sesuatu bagian tubuh yang harus tertutup. Itu bukan aurat, itu adalah batasan-batasan yang harus kau jaga. Itu adalah, misal begini, yang kamu jelaskan itu bukan auratnya, yang kamu jelaskan itu adalah cara menjaga aurat, bukan aurat. Yang saya tanya ini, apa arti auratnya? Belum saya bicara apa batasannya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang selain. Artinya, kalau itu juga Anda masih menjelaskan, ya kan, ini poin-poin yang harus dijaga dalam aurat. Maksudnya arti kata aurat, ada yang tahu? Aurat adalah bagian tubuh yang Sama. Ada yang tahu? Aurat itu artinya, kalau dalam etimologi Arab, artinya malu. Ini arti aurat itu, artinya malu. Maka diturunkanlah aturan, tutuplah apa-apa yang membuat kamu malu, kecuali kamu tidak malu. Maka itulah baru bicara apa batasan perempuan yang membuat dia malu. Mau dia celana mini ke mau tidak tutup, terserah. Berarti dia tidak merasa malu. Ya, sederhana. Aurat itu pengertiannya malu. Maka dijelaskanlah dalam syariat itu, tutuplah apa-apa yang membuat kamu malu, kecuali kamu tidak malu. Perlihatkanlah apa-apa yang membuat, jagalah penglihatan, hindarilah apa-apa yang membuat kamu malu, kecuali kamu tidak malu, maka perlihatkan. Baru para ulama bicara apa saja yang membuat perempuan malu. Adalah istilah memakai jilbab, karena rambut dianggap malu perempuan. Bagi yang tidak menganggap malu, silakan. Artinya dia belum merasa bahwa dirinya tidak merdeka. Ya, jujur. Artinya lebih baik yang jujur ini daripada yang memaksakan tetapi di lain tempat. Justru lebih parah dari yang tidak memaksa. Banyaklah. Ini banyak kadang-kadang. Di kampus Anda malu, wajar. Di kos Anda tidak malu. Ya, tidak malu Anda. Nah, itulah yang saya maksud munafik itu. Ya. Karena sesuatu perbuatan Anda harus lakoni dan tekuni berdasarkan kesiapan Anda. Yang bahaya itu adalah ketika Anda memaksakan tapi Anda tidak siap. Maka karena tuntutan Anda dipaksa, selesai waktu dipaksa, maka Anda melakukan sesuatu yang lebih dari itu karena Anda tidak siap. Artinya belum merdeka. Maka prinsip untuk menjalankan sesuatu itu adalah terima dengan prinsip kesadaran dan kemerdekaan Anda. Kalau Anda tidak paham, jangan paksakan sesuatu. Lakukanlah sesuatu yang Anda pahami. Terimalah sesuatu berdasarkan kesadaran Anda. Tempatkan diri Anda pada yang setempat, yang semestinya. Jangan memaksakan sesuatu. Yang jelas, pahami saja, aurat itu malu. Maka diperintahlah tutuplah apa-apa membuat kamu malu, kecuali kamu tidak malu. Maka jangan bilang begini kalau lihat yang pakai jilbab, tidak menjaga, tidak. Salah, maksudnya dia belum merasa malu dengan itu. Anggaplah ini belum punya malu. Ya.
Itu bahasa kasarnya, belum punya malu. Kalau Anda punya malu, maka Anda akan menjaga batasan-batasan yang membuat Anda malu. Maka tafsir maha dalam pengertian yang ini, jaga aurat. Sederhana sih. Kecuali memang Anda tidak punya malu. Tapi mudah-mudahanlah Anda orang-orang yang malu. Mudah-mudahan Anda bukan orang yang tidak punya malu lah. Gini. Makanya jangan menilai orang itu dari casingnya. Anda melihat orang lain tidak sama dengan Anda, itulah cerminan bagi Anda. Berarti cukuplah Anda, ya kan? Syukur bukan Anda yang jadi dia. Maka setiap melihat keadaan yang bertentangan, ambillah itu cerminan bagi Anda. Belum tentu Anda mulia daripada orang yang dinilai. Ya. Kalau kata Nabi itu pelacur juga itu mulia kok. Ya, karena dia memberi air minum pada kami yang tahu. Belum tentu yang jubah itu kasih makan orang-orang miskin di belakang ini. Ya. Jadi begitu maksudnya filosofinya. Maka jangan selalu melihat orang itu dari casingnya. Lihatlah jiwanya. Lihatlah pikirannya. Mungkin di balik keburukan yang terlihat ada 1000 kebaikan yang dia simpan. Di balik kebaikan yang nampak mungkin isinya itu keburukan, tetapi terselubung. Begitu. Ada yang mau bertanya? Tiada. Ada. Ya, kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yananda Walia. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana solusi kata jika salah satu mahasiswa tidak memenuhi identitas mahasiswa? Jika ada salah satu mahasiswa tidak memenuhi identitas yang Bapak sebut tadi. Sederhana sih, kalau dia tidak, ini kan yang saya sampaikan tadi adalah pengetahuan tentang identitas mahasiswa. Kalau perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan pengetahuan identitas mahasiswa, maka dia pelajar. Sederhana saja, tidak usah akukan diri mahasiswa. Saya selama kuliah tidak pernah akukan diri saya mahasiswa, tidak. Karena tidak sanggup. Jarang yang mampu jadi mahasiswa itu. Setidaknya begini, pemahaman Anda tentang pengetahuan kemahasiswaan ini hanya sebatas konsep ilmu pengetahuan Anda. Syukur kalau Anda bisa terapkan. Kalau Anda tidak bisa terapkan, ambillah pengetahuannya untuk diajarkan pada yang lain. Mungkin yang lain itulah yang sanggup dan itu bermanfaat. Tidak ada yang dilakukan. Ya, anggaplah saya masih pelajar lah. Tugas-tugas maha itu belum disanggupi. Sederhana, tidak juga membebankan Anda bahwa yang saya sampaikan tidak memaksa Anda juga harus begitu. Hanya saja saya sampaikan berdasarkan pengetahuan identitas mahasiswa. Begitulah pengetahuannya berdasarkan perumusan materi ini yang pernah diajarkan oleh pendahulu. Tidak mesti dipaksa. Yang mampu silakan. Yang menjiwai silakan, yang tidak sanggup ya urusannya. Semua punya pilihan, masing-masing punya pilihan. Begitu. Nah, untuk mengakhiri, saya mau ambil dulu 2 orang, yang laki 1, yang perempuan 1, sebagai analogi terakhir saya. Kamu siapa namanya? Ihram ya. Ihram. Perempuan siapa satu yang mau? Saya jadikan contoh. Ihram.
Siapa perempuan? Hah? Siapa? Siapa mau sebutkan namanya? Hah? Nuri? Oke, Nuri ya. Nuri. Ihram ya. Anggaplah ihram ini sudah menikah. Ya. Ini dalam maknanya nanti. Anggaplah ihram sudah menikah. Nuri sudah bersuami. Sekarang saya suruh ihram dulu. Kamu statusnya anggaplah sudah beristri ya. Tuliskan 10 orang yang paling kamu sayangi. 10 orang yang misalnya ini kan status kamu sudah menikah ini. Sebutkan 10 orang yang sangat berharga dalam hidupmu. Sebutkan 10 orang sangat berharga dalam hidupmu. 10 orang tulis namanya. Kamu juga pikirkan 10 orang berharga dalam hidupmu. Ya siapa? Sebut. Iya nggak apa-apa tulis begitu. Ibu orang tua ya. Sebut saja. Begini. Coba nggak apa-apa. Bantu saja temanya. Ibu, ayah, istri, anak, istri, Tuhan, ayam, atau ayam. Apa-apa, kasih dulu. Jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab nanti dengan yang Anda masukkan. Ya, nanti saya kembalikan ke Anda. Teman, ya, bagus. Guru, ya. Nenek, kakek, Ya, boleh juga. cici, cucu. Adik, ya. Siapa satu? Ya, anggaplah kamu ini sudah menikah itu ya. Oke. Coba kamu 10 orang yang paling berharga. Anggaplah kamu sudah bersuami. Nah, tidak usah. Coba dulu. Enggak, hikmahnya nanti Anda tidak akan sangka nanti. Bisa dibantu juga kan? Ya, nanti berhak kalian membantu semua nanti. Kakak lu. Ibu mertua. Gak ada usah ibu mertua, tulis saja mertua. Coba diam dulu. Coba diam. Oke, hadap ke teman-temanmu, pegang itu. Mulai dari kamu ya. Perlihatkan tulisan itu. Di sini, berdiri di sini. Lihat teman-teman. Bantu teman-temanmu ya. Hapuslah 3 orang yang tidak berharga dalam hidupmu. Paman bibi. Hapus. Pikir
Pikirkan baik-baik hapus. Coba dengarkan. Ini akan menjadi pelajaran Anda menentukan nanti. Coba hapus 3 dulu. Yang Anda anggap tidak berharga. Oke, sudah. Apa tinggal apa nih tersisa? Ibu, ayah, anak, suami, adik, mertua, dan Uang. ya, uang itu bibi. Kakak lah, kakak. Tir kakak. Enggak, anggap saya kakak ya. Kan ada yang punya kakak juga. Mewakili kan? Oke. Coba dengarkan. Nah, coba Anda serius. Selanjutnya, tinggal tujuh ya. Ini berharga betul buat kamu. Hapus lagi 2 orang, buang 2 orang. Tinggal berapa yang berharga itu? Pikir baik-baik dulu. Tinggal 5. Hapus lagi 2. Pilihlah yang kamu, maksudnya mana yang lebih berharga yang akan bersama kamu. Pokoknya harus hapus 2. Salahnya saya tadi saya siapkan kertas, Anda tulis masing-masing. Tapi tenanglah, jangan berisik. Anda beri masukan, beri alasan nanti. Coba pilih baik-baik 2 orang yang tetapkan 3 nama yang akan bersamamu. Coba. Pikirkan, coba kaitkan dengan pribadi kamu, dengan jiwamu. Coba ini mulai sedih kayak dia berpikir, yang mana yang harus saya buat? Adik, coba dengarkan. Dia sudah menghapus adik. Alasannya? Apa alasanmu menghapus adik kandung? Coba hadap ke sana. Dia nangis. Adik, kenapa alasanmu menghapus adik? Coba Anda yang jadi di sini, sedih juga Anda ini. Sekarang hapus lagi 1. Kira-kira siapa yang berharga? Coba dengarkan ya. Coba rasakan saja. Hapus lagi 1 orang. Yang paling berharga, tinggal sisakan 3 yang berharga dalam hidup Anda. Coba berdasarkan hati saja lah, hapus saja. Coba tentukan pilihan, maksudnya Anda harus punya pilihan ketika dihadapkan dengan sesuatu. Hapus 1 lagi. Yakin hapus suami? Oke, suami sudah. Hapus lagi 1 orang. Siapa tinggal 1 orang yang berharga untuk Anda? Sisakan 2 yang berharga untuk Anda. Pikirkan baik-baik. Seorang ibu melahirkan Anda, seorang ayah. Oke, ayah. Coba dengarkan. Apa alasan Anda menghapus ayah? Coba. Apa alasan Anda menghapus seorang ayah? Bicara saja, apa alasannya? Yakin Anda menghapus ayah? Yakin, apa alasannya?
Jawab saja, apa alasannya? Alasan Anda menghapus suami kenapa? Karena dia lebih penting dari ibu. Iya, ibu saya dan segalanya. Oke, sisakan satu nama yang sangat berharga untuk Anda. Hapus lagi satu. Tidak, sisakan satu yang paling berharga yang akan menemani Anda dalam hidup. Sisakan yang paling berharga untuk Anda yang akan menemani. Biar nanti bandingkan dia sisanya apa yang berharga, kamu sisanya apa yang berharga. Tidak harus. Coba hapus satu, sisakan satu yang paling berharga untuk Anda siapa? Ya kalau hapus dulu anak. Hapus. Silakan hapus. So, hapus saja. Kira-kira yang mana? Apa alasanmu menghapus darah daging? Apa alasan menghapus darah daging? Karena ibu adalah segalanya. Karena ibu adalah segala-galanya yang melahirkan. Oke, tuntut dulu. Sini kamu. Hapus dulu 3 nama. Ya. Nah, kamu sisa ibu ya, karena dia segala-galanya. Ya. 2 lagi. Hapus 2 nama. Oke. Hapus 1. Apa alasanmu mengeluarkan nenek? Alasan? Apa? Karena Iya kan, sisanya 4. Inilah orang yang berharga menurut kamu, ya, yang akan menemani, ya kan? Atau hapus 1, sisakan 3. Kasih alasannya. Anda hapus yang mana? Anak, ya, apa alasanmu menghapus darah daging? Apa alasanmu? karena ayah bisa dihasilkan. Ya, jawabannya bisa dibuat ulang. Ya, saya terima dulu ya. Sisakan 1, hapus 2. Hapus 2. Iya. Apa alasannya? Karena ibu yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya. Dulu. Seandainya kamu berhadapan satu pilihan, siapa yang tersisa pilihan itu? Ibu. Seandainya kamu, apa yang tersisa? Anak. Ayah. Nenek.
Seandainya ya. Anak. Nenek. anak nenek Ibu. Ayah. Ibu. Suami. Itu jawaban. Itu yang saya suka. Sebenarnya, seandainya saya memilih pertahankan istri. Kalau yang perempuan memenahankan suami. Kenapa? Ibu Anda dan anak bukan Anda yang memilih, tapi itu anugerah Tuhan. Istri, suami Anda yang memilih. Ya, Anda yang memilih. Tidak ada istilah mantan orang tua, mantan ibu, yang ada mantan suami dan mantan ibu. Ibu itu anugerah Tuhan, anak anugerah Tuhan. Yang memilih suami dan istri adalah Anda. Dan yakin saya, itulah yang akan berjuang selama hidup Anda. Ibu akan mati meninggalkan Anda. Anak akan pergi menikah meninggalkan Anda. Sampai tua Anda akan ditemani suami dan istri karena Anda memilih. Maka tetapkan baik-baik pilihannya. Karena apa yang menemani Anda? Orang terdekat yang akan menemani Anda. Kalau Anda perempuan, suami orang terdekat yang kalau dia istri, itulah yang akan menemani dalam kesusahan, ya, pahit manis. Ibu akan meninggalkan Anda, anak akan meninggalkan Anda. Karena ibu dan anak bukan pilihan Anda, itu anugerah Tuhan dan pasti akan meninggalkan Anda. Satu yang tidak akan meninggalkan Anda dalam berkeluarga, pasangan. Maka pilih baik-baik orang yang akan bersama. Kalau saya suruh milih, saya milih istri. Ya. Yang perempuan mestinya memilih suami. Karena disinilah tempat terakhir Anda. Ya. Anda tidak akan dinafkahi ibu. Ya, tetap pilihan Anda. Ibu tidak bisa Anda pilih. Karena itu anugerah Tuhan. Anak tidak bisa anugerah Tuhan. Tapi istri, suami adalah pilihan Anda. Maka sebelum memilih, tentukan pilihannya. Maka dari sekian jawaban saya luar biasa ya. Sanggup menerjemahkan maksud dari pikiran ini. Iya. Begitu. Boleh dimengerti. Kalau Anda bersuami, suami yang Anda pertahankan. Coba suami mengeluarkan. Habis kan. Itu menunjukkan bahwa pilihan terakhirmu yang akan bersamamu adalah suami. Begitu pun pilihan terakhir untuk bersamanya pasti istri. Karena itu pilihan. Jadi ambil hikmahnya bahwa pilihan itu, ya, pilihlah, tentukan pilihan itu yang akan selalu bersama Anda dan menemani. Karena orang-orang terdekat dari sekian tersisa sebenarnya akan pergi meninggalkan Anda. Yang bertahan bersama Anda itu pilihan Anda itu. Karena kenapa? Dia pilihan Anda, yang lain adalah anugerah Tuhan. Maka akan berkurang. Tersisalah pilihan Anda sendiri. Bayangkan laki-laki kalau mati istrinya. Nah, lihatlah itu. Lihat perempuan kalau ditinggal suaminya. Itu pilihan terbaik. Jadi ambil hikmahnya ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, ya kan? Sudah dengarkan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah buat adik-adik. Jadi materi ini, walaupun saya tidak jabarkan sampai sejarah mahasiswa karena materi lain, setidaknya substansi Anda menjadi mahasiswa, Anda paham. Anda mau jalankan, mau tidak, itu urusan Anda. Maka untuk itu, jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Salah itu datang dari saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu di lain kesempatan.
dan terus ikuti proses ini. Yakin pasti akan bermanfaat bagi karakter kalian. Jangan pernah merasa kecil hati membuat kalian memunculkan emosi karena diperlakukan. Sama teman-teman pun pernah berproses seperti kalian. Kita semua yang berdiri ini pernah berproses. Mestinya cerminan Anda itu adalah tanamkan dalam dia bahwa ke depan saya harus berdiri di depan adik-adik yang masuk ini. Punya prinsip begitulah. Itu ya, tadi nama sudah dikenalkan, saya dari Desa Dena Kecamatan Mangga. Itu ya, tidak ada yang bertanyakan? Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum.